Halo teman-teman, jadi seperti yang teman-teman ketahui, gue cukup beruntung untuk diberi pinjaman MSI, sebuah unit RTX 5090 Supreme Liquid ya untuk pengujian Blackwell gitu kan. Nah, jadi sebelum gue memberikan pembahasan lengkap mengenai pengujian GPU-nya, ada satu topik yang ingin gue angkat seputar RTX 50 series, yaitu pengalaman pribadi gue seputar menguji multi-frame gen. Nah, jadi gaming menggunakan frame rate yang real versus gaming menggunakan multi-frame gen itu sudah jadi perdebatan hangat di antara para gamer, kemudian tech enthusiast gitu ya, terutama sejak Nvidia memperkenalkan RTX 50 series. Nah, video ini bukan bahasan mendalam soal teknologi frame gen, karena gue udah pernah coba bikin video itu sebelumnya gitu ya, itu bisa ditonton dulu kalau mau. Ini adalah ya kayak semacam pengujian pendek experience dari penggunaan si multi frame gen ini. Nah, kita mulai dulu bahwa di sini sosial media itu selalu sukses memberikan polarisasi pandangan seputar barang, teknologi, produk, dan lain sebagainya. Ada pandangan yang bilang kalau multi-frame gen itu ya framenya palsu, ilusi, itu marketing gimmick karena itu dikerjakan menggunakan AI, tidak dirender bener native gitu istilahnya gitu ya. Nah, pandangan satunya lagi berpendapat bahwa ya ini teknologi bisa ada kegunaannya gitu untuk meningkatkan pengalaman visual, istilahnya begitu. Lalu pandangan mana yang benar di sini? Gue mau memberi pendapat bahwa dua-duanya bisa jadi valid. Teknologi ini di tempat tertentu, di skenario ideal, itu bisa punya fungsi. Di satu sisi, saat penggunaan istilahnya matrix dari multi-frame gennya salah, yaitu bisa jadi gimmick gitu. Istilahnya kayak begitu. Yang menurut gue penting untuk dibedakan di sini adalah ada perbedaan yang sangat besar sekali antara menguji teknologi dan menikmati teknologi. Jadi menguji teknologi atau menguji performa itu dilakukan secara objektif. Ada angkanya, kuantitatif istilahnya begitu. Kemudian menikmati teknologi secara subjektif, itu yang dibahas experience. Kualitatif mungkin istilahnya kayak begitu. Nah, perdebatan itu biasanya mulai terjadi saat menguji dan menikmati nih aspeknya dicampur aduk. Mungkin coba gue kasih contoh. Jadi misalnya ada seorang user atau gamer sedang sharing pengalamannya menikmati sistem yang capable untuk multi-frame gen. Dia bisa main game dengan like 4K 240 fps, monitornya juga 4K 240 Hz. Kemudian game yang dia mainkan tuh game AAA, nggak terlalu butuh input response yang sensitif banget gitu kan. Itu adalah skenario ideal untuk menikmati frame gen istilahnya. Terus tahu-tahu nanti bisa ada yang komen atau bilang kayak gini, itu frame palsu, itu nggak native, itu nggak real, jelek mungkin latency-nya, itu bisa jadi ada visual artifacts-nya. Itu orang mungkin nggak bisa enjoy gamenya gitu, istilah kayak gitu. Padahal mungkin yang komen soal frame palsu atau frame ilusi tersebut bisa jadi nggak pernah pakai teknologinya, bisa jadi nggak paham teknologinya. Dia lihat opini di internet yang bilang kalau nggak suka sama teknologi seperti multi-frame gen, lalu dia generalisasi bahwa itu pasti semuanya gimmick gitu ya. Nah, sebaliknya, ada orang yang bisa jadi memang sedang mencoba menguji limitasi dari teknologi frame gennya gitu ya. Misalnya kayak framenya setelah di capture, di slow down buat analisis, di pixel peeping istilahnya, lihat visual artifacts-nya di sebelah mana, dicek di frame rate tertentu, misal dari 40 ke 120 atau dari 40 ke 160 tuh nanti efeknya gimana, di base frame rate rendah kayak 30 ke 120 efeknya gimana. Pengujian seperti kayak gini akan kelihatan aneh di depan orang-orang yang sedang berusaha menikmati teknologinya gitu. Istilahnya kayak ngapain sih dicari-cari kelemahannya, ngapain sih dicari limitasinya gitu. Kenapa kamu cari alasan untuk benci teknologinya, kenapa kamu benci sama multi-frame gen, padahal ya mungkin nggak kayak gitu istilahnya. Jadi yang terjadi dari dua contoh hayalan yang gue sebut tadi adalah ada satu kondisi orang yang mau menikmati teknologinya, sama ada satu sisi orang mau menguji teknologinya, limitasinya di mana gitu ya. Dan ini adalah dua hal yang beda, subjective experience dan juga
objective performance testing. Nah, di sini gue sendiri gimana? Kalau gue menguji sebuah hardware, biasanya prioritasnya itu ya menguji performance, gue akan pakai frame rate native, bukan frame gen. Ini bukan berarti gue benci sama frame gen. FPS yang pakai frame gen sama FPS asli atau native itu adalah dua matriks pengukuran yang berbeda. Jadi istilahnya kalau ini penggaris, ya skalanya berbeda gitu. FPS dari frame gen sama FPS asli itu bukan penggaris yang sama. Saat frame gen digunakan, maka visual experience yang didapatkan penggunanya bisa bervariasi tergantung skenarionya ideal atau enggak gitu. Jadi di skenario ideal ya dia bisa dapat visual smoothness, mungkin extra motion clarity di beberapa kasus gitu ya. Tapi jika FPS yang dihasilkan dari frame gen tersebut, misalnya gamenya punya masalah input latency, misalnya kena 100 millisecond gitu, kemudian base frame rate dari gamenya rendah, misalnya 30 gitu, yaitu experience-nya bisa jadi tidak optimal. Jadi sekali lagi, real FPS bisa digunakan untuk pengukuran performa secara objektif, sedangkan frame rate hasil frame gen itu penilaiannya dari sisi subjective visual experience. Mungkin gambarannya kayak begitu. Tentu pengujian visual experience ini kadang-kadang pengukuran atau penyampaiannya nggak mudah dan butuh pemahaman ekstra. Mungkin contoh pendek, misalnya gue coba main Cyberpunk gitu kan pakai sistem MSI 5090 ini dan punya monitor 4K 240Hz. Misalnya dibandingkan ada dua sistem, yang satu jalannya di frame rate native, jalan di 60 fps gitu ya. Kemudian yang satu pakai frame gen, multi frame gen 4 kali gitu ya, jalan di 4K 240. Saat sistem itu ditaruh side by side dan gua pakai main, ya kemungkinan besar gua hampir pasti akan pilih yang 240 fps pakai frame gen, karena memang kelihatannya lebih mulus, framenya lebih smooth gitu, istilahnya begitu. Nah, terus latency-nya gimana? Nah, ini setelah gue coba ukur, ternyata setelah dilihat di sini, latency tambahan dari multi frame gen di skenario gaming yang gue tes ini bedanya tidak jauh gitu. Nah, penambahan latency karena multi frame gen yang gue gunakan di sini tidak sampai membuat gue merasa ada yang salah dengan input responsnya gitu ya. Mungkin secara spesifik gue tuh biasanya mulai aneh itu kalau di sekitar 80 sampai 100 millisecond tuh gue udah mulai merasa inputnya ada yang aneh di situ. Nah, jadi pada contoh spesifik tadi gue merasakan visual experience dari multi frame gen yang terasa optimal dibandingkan sistem yang tidak punya multi frame gen. Keywordnya di sini visual experience, bukan pengukuran performance gitu ya. Jadi tadi saat 60 fps native dibandingkan dengan 240 frame gen, betul bahwa 240 frame gennya gue merasa punya visual experience yang lebih optimal. Tapi ini tidak berarti 240 fps frame gen ini performa sistemnya 4 kali lebih kencang dari yang performanya 60 fps. Karena untuk yang kesekian kalinya, FPS frame gen tidak bisa dibandingkan langsung ke FPS asli sebagai matriks pengukuran performa. Gitu. Nah, jadi apakah frame gen bisa punya fungsi? Jelas ada, gitu ya. Bisa meningkatkan visual experience di kondisi yang ideal. Nah, tapi apakah multi frame gen itu bisa jadi gimmick? Oh ya, jelas bisa juga gitu. Multi frame gen itu bisa membuat angka frame rate itu terkesan meningkat luar biasa tinggi. Padahal apakah peningkatan ini pasti memberikan visual experience yang bagus? Ya butuh banyak pengujian tambahan gitu ya. Jadi sebagai penutup, yang gue harapkan dari video singkat ini adalah sedikit menambah wawasan rekan-rekan sekalian
supaya kita punya bahan diskusi kalau lagi bahas frame rate native lawan frame rate frame gen ini gitu ya, bisa coba memahami, nggak sekedar benci teknologi karena kepancing clickbait kontroversi, istilahnya kayak gitu. Jadi sejauh ini pengalaman gue dengan multi frame gen di sini ya, spesifik di 5090 ini masih kelihatan mulus, dan gue happy kalau frame gen itu base-nya 60 kemudian dikerjakan ke 240, tentu ya dengan monitor 240 Hz yang punya variable refresh gitu. Yang tentunya nanti jadi topik pembahasan lebih lanjut adalah ya misalnya multi frame gen kali 4 ini dibandingkan dengan tool seperti lossless scaling frame generation kali 4 gitu ya, berarti kita butuh capture, dan ya itu agak ribet, tapi gue mencoba untuk melakukan pengujian kayak gitu di masa mendatang gitu. Nah, buat teman-teman yang sudah pernah merasakan frame gen atau multi frame gen gitu, mungkin boleh coba cerita experience-nya gitu ya, boleh ceritain di komen itu baik atau buruk, optimal di mana, nggak enak di mana gitu ya. Tolong kasih aja di komen, dan kayaknya begitu aja. Semoga konten pendek kali ini berguna buat teman-teman sekalian. Thank you buat MSI yang sudah kirim 5090 dan juga Samsung yang sempat pinjemin Odyssey 4K to 40 untuk gua mencoba merasakan frame gen kali 4 ini. Pengujian 5090 lengkapnya akan segera naik di waktu mendatang. Jadi sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.